kegiatan lainnya di Manado. Mungkin itu arahan dari saya. Selamat bertemu kembali. Semoga orang sama sehat-sehat sampai DPRD Kabupaten Kota terdiri dari pengurus partai politik. Ini pelaksana kampanye pemilu. Itu juga dimasukkan dalam aplikasi. Jadi tidak sembarang orang boleh ganti-ganti kalau di manual kan. Pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten Kota, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, juru kampanye pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, dan seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Yang poin 2, partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten Kota harus mendaftarkan pelaksana kampanye pemilu kepada KPU Kabupaten Kota. Pendaftaran ini melalui sinerika tadi. Jadi orang ada admin, nanti orang buka helpdesk. Pasal 19, pelaksana kampanye pemilu untuk pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD, organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD. Calon anggota ini harus mendaftarkan pelaksanaan kampanye kepada, kalau di sini KPU Kabupaten Kota untuk pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPD tingkat Kabupaten Kota. Dior mana langsung di next. Nah ini. Teman-teman, dorang juga akan memasukkan materi kampanye dari partai politik. Materi kampanye ini pemilu meliputi 3 item, yaitu visi misi, program pasangan calon dan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, visi misi dan program partai politik, serta visi misi dan program yang bersangkutan untuk kampanye pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Ini sudah diatur di undang-undang lanjut. Ini yang tadi, ini penjelasan yang tadi, metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog ini sudah diatur, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat umum. Kalau untuk tahapan tidak lanjut dari tahapan ini sampai sekarang orang belum dapat, kemungkinan nanti sebentar orang di rapor 3 hari orang akan dapat. Ini teknis yang harus orang lakukan pada saat kampanye tanggal 28, bukan kampanye tanggal 28 nanti. Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum itu termasuk metode kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye yang tadi sudah orang bahas, yang sedang orang tentukan DP titik-titik, DP penetapan sudah dilarang berita acara tadi oleh teman-teman Parpol, juga Kapolres dan teman komisioner dan Bawaslu. Kemudian ada media sosial. Ini yang sebenarnya teman-teman mau cari tahu, tuh media sosial ini juga harus didaftarkan dan mereka punya waktu. Itu didaftarkan juga di Sikaria. Jadi sudah bisa dorang akan memasukkan itu mungkin dari Pak Juli kita dapat materi juga. Belum dapat soal beberapa banyak yang dorang masih media sosial. Itu harus berapapun dorang ke media sosial dorang harus daftarkan itu di Sikadeka. Kemudian iklan media cetak, media elektronik, media dalam jaringan. Dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan itu masuk di metode kampanye dan ini penjelasan yang tadi. Kalau pertemuan terbatas dia dilaksanakan di gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui daring. Dia kapasitas kalau untuk kabupaten kota 1.000 orang, dia jumlah peserta 1.000 orang. Kemudian undangan ke peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat, dan siapa di penambah pembicara dan tema materi. Kemudian DP peserta kampanye dalam pertemuan terbatas itu hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut atau bahan kampanye pemilu. Kemudian petugas kampanye pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian negara di tingkatan di mana mereka melaksanakan itu. Jadi kalau kabupaten kota ke Kapolres. Sekali lagi teman-teman, metode kampanye ini harus diinput oleh partai politik sebelum melaksanakan kampanye. Jadi polisi ini melihat izin-izin itu hanya dari sini. Kalau orang memasukkan nomor rencana, nomor jadwal, apa semua di sekitar itu, jadi kontrolnya lebih jelas dari masing-masing stakeholder yang ada melaksanakan pengawasan dalam pemilu lanjut. Sama dengan pertemuan tatap muka ini dilaksanakan di ruangan gedung tertutup, di luar ruangan pertemuan. Kemarin pernah ditanyakan ke saya, Bu, kalau misalnya dilaksanakan di rumah pribadi apakah boleh? Boleh, kalau media pelaksana itu tidak harus di mana saja bisa. Misalnya dia mau bikin di rumah, caleg mau bikin di rumah, tetapi sekali lagi dia harus didaftarkan di
Sikadeka. Jadi pertemuannya itu dalam bentuk apa? Misalnya, oh kita mau bikin pertemuan tatap muka. Mau bikin di mana? Di rumah. Boleh. Jumlah peserta bias berapa? Karena kalau pertemuan tatap muka, metode tatap muka, dia harus DP kapasitas menyesuaikan dengan DP media di mana tempat dia melaksanakan. Misalnya di sini, kalau kapasitas cuma 30, dia tidak bisa lewat dari 30. Kalau itu metode pertemuan tatap muka. Kalau pertemuan terbatas di rumah juga boleh, di rumah pribadi calon, tetapi dia tidak boleh lewat dari 1000. Cuma kalau misalnya di rumah tidak mungkin kan mau 1000, berarti dia mesti membuat di suatu tempat yang kapasitasnya sesuai. Jadwal kerja itu ada di Sikadeka, itu diperbolehkan. Tempat tinggal warga boleh, komunitas warga atau tempat umum lainnya. Cuma sampai sekarang kami itu dari KPU tuh belum tahu bagaimana akses teman-teman media ini untuk melihat di Sikadeka itu. Apakah harus memiliki user atau cuma sebagai viewers, itu sampai sekarang belum, karena Sikadeka ini masih dalam tahap penyempurnaan. Kemarin saya sempat ikut BIMTEK-nya sebentar karena ada kegiatan rapor terkait APK. Begitu ada jeda mendengar sumber, teman-teman dari KPU Provinsi itu sempat membuka itu, tapi belum sampai di bagaimana teman-teman media. Nanti sebentar di rapor, ada rapor lanjutan akan saya sampaikan bagaimana orang dari Parmas, partisipasi masyarakat, memberikan akses kepada teman-teman. Apakah itu ada direncanakan oleh teman-teman KPU RI terkait viewers Sikadeka. Lanjut. Yang terakhir ini penyebaran bahan kampanye kepada umum. Jadi peserta pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum yang bentuknya seperti selebaran flyer, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, tutup kepala, alat minum makan, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian bahan kampanye itu disebarkan, ditempelkan, dipasang pada kampanye pemilu, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan atau rapat umum. Lanjut. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker itu sebagaimana pada huruf A sampai dengan huruf E. Ini DP teknis, sebenarnya teman-teman nggak perlu sampai di sini, kan ini memang untuk parpol bagaimana dorong mau desain, dorong ke bahan kampanye. Next. Kalau ini APK, jadi teman-teman sebagai informasi dari KPU itu tadi sudah menentukan 142 titik yang boleh dipasang oleh teman-teman dari parpol. Tetapi selama dia tidak bertentangan dengan PKPU 15 tahun 2003 pasal 71, di mana di situ ada 7 item yang memang dilarang di PKPU untuk dipasangkan APK ini, peraga kampanye. Cuman ada satu titik yang difasilitasi oleh KPU yang desainnya itu dari DPR RI. Mereka akan memberikan satu desain, yaitu 3 buah baliho. Yang pertama dengan ukuran 4x62 dan 6x42 dan 4x61. Itu adalah baliho yang pertama calon presiden dan calon wakil presiden. 3 calon presiden dan wakil presiden itu dalam satu baliho. Kemudian yang kedua DPD RI, dan yang ketiga itu logo-logo partai. Itu cuma diperbolehkan sesuai dengan aturan satu titik di sentral kabupaten kota. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan akhirnya diputuskan bahwa satu titik yang pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU itu akan dipasang di X Kanopi pusat kota. Kemudian desain dan nah, desain dan materi pada alat peraga kampanye pemilu paling sedikit memuat visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Kemudian penyerahan desain ini dan materi pada alat peraga kampanye pemilu dilakukan paling lambat 5 hari sebelum masa kampanye pemilu. Ini
Ini yang tadi kita bilang pasal 36 PKPU itu KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat-alat KPU ini. Next. Media sosial. Peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui media sosial. Akun media sosial paling banyak 20 untuk setiap jenis aplikasi. Jadi FB dia boleh 20, dia boleh Instagram dia boleh 20, begitu. Jadi maksimalnya 20 dan itu pun harus dimasukkan di SIKADEKA. Baik nama akun, dia FB apa, dia Instagram apa, itu harus terdaftar dan tercatat dan harus disubmit di aplikasi SIKADEKA. Kemudian desain dan materi pada sosial media paling sedikit memuat visi misi dan program peserta pemilu. Sementara desainnya dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan atau gabungan antara tulisan, suara, dan atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter interaktif dan atau tidak interaktif dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Gabungan antara tulisan, suara, dan atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Huruf D bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Pelaksana kampanye pemilu harus mendaftarkan akun, ini dia, akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 kepada KPU untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dan peserta pemilu anggota DPR, KPU provinsi untuk peserta pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi, dan kalau 4 orang KPU kota, mereka harus mendaftarkan untuk peserta pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Kemudian yang kedua, pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye pemilu. Itu di SIKADEKA. Jadi nanti orang ada tahapan yang orang membuka helpdesk untuk akan diminta lagi dengan Mbak Yunoy, jadi masing-masing dari LO itu akan digunakan untuk membawa laptop dan mereka akan kita tutorial tentang bagaimana cara mengisi apa yang sudah saya sampaikan pada saat ini. Lanjut. Kalau iklan kampanye di media cetak, media elektronik, dan jaringan, iklan kampanye pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu di media massa cetak dan media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan atau iklan layanan untuk masyarakat. Jadi iklan kampanye ini dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan atau gabungan antara ketiganya. Gabungan antara tulisan dan suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, dan tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Batas maksimum ini, pemasangan iklan kampanye pemilu di lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi, dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa cetak, media daring, dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas itu adalah 810 mm kolom atau 1 halaman untuk setiap media massa cetak setiap hari untuk iklan di media massa cetak. 1 banner untuk setiap media daring setiap hari untuk iklan di media daring, dan 1 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial. Kemudian KPU dapat memfasilitasi penayangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, yaitu yang difasilitasi oleh KPU. Next. Ini sudah tadi, tetapi DPR terkait dengan rapat umum. Ya, ini soal politik. Lanjut. Tapi paling tidak teman-teman tahu kan kalau rapat umum itu dorong isi begini. Next, coba balik lagi, yuk. Rapat umum itu ada di pelaksanaan rapat umum itu meliputi 5 ini: lapangan, stadion, alun-alun, untuk tempat terbuka lainnya, dan harus memperhatikan daya tampung. Kemudian rapat umum itu dimulai pukul 9 dan paling akhir dia di pukul 6 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Lanjut, Yon. Ini mungkin sudah selesai, lanjut, Yon. Terus
yang lebih teknis ke LO dan partai politik ini mungkin dapat orang diskusikan nanti datang ke ruangan. Kalau enggak orang masih tidak lanjut dari ini, orang harus ada rakor jam 2 nanti sudah pembukaan. Jadi itu pada apa-apa sebenarnya kita pilih teman-teman masuk ke ruangan karena kita juga selain kita pengen tahu, jadi ada informasi-informasi yang sebenarnya orang harus informasikan. Jadi kalau orang mau informasikan di grup kan lebih enak kalau orang mau kemana ada. Kemarin sudah beberapa teman yang datang ke saya di ruangan, yang lain ini belum. Jadi cuma jawab udah apa Pak Heri ke kantor Pak, tapi tidak pernah muncul. Maksudnya langsung dengan kita dah. Udah apa-apa, sudah orang lebih suka bertukar pikiran toh. Siapa tahu dari teman-teman ini ada yang boleh kasih ide untuk basic sosialisasi, tapi sebenarnya sudah lama sekali karena ini hampir 1 minggu proses sosialisasi. Saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau akan berkembang di diskusi kalau memang waktu masih memungkinkan. Lebih dan kurang saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Yunus. Baik, terima kasih. Saya akan menghormati Ketua Divisi SDM Marmas, Mas Dwi, Sekretaris Bukola, dan teman-teman media yang kami banggakan. Ketiga hal yang kita mau tambahkan. Pertama, seperti juga disampaikan tadi, tahap kampanye ini dilakukan oleh peserta pemilu, bukan KPU. Jadi ini dilakukan oleh peserta pemilu seperti pasal 39 ayat 1 15 tadi. Kemudian mengenai SKDK memang tadi sudah disinggung juga, dan tanpa menunggu pertanyaan dari teman-teman pers, saya sudah mencatat dan akan kami tanyakan ke pusat jika memang bisa untuk pembuatan user khusus pers. Tentu dengan pertimbangan hal-hal yang lain itu akan kami tanyakan. Jadi saya tahu tidak perlu lagi ditanya kenapa tidak ada user. Kemudian yang terakhir mengenai media sosial. Media sosial ataupun media cetak ataupun media yang lain, di dalam SIKDK memang semua partai politik itu wajib memasukkan semua media yang akan mereka gunakan. Jika memang ada partai politik ataupun caleg tertentu yang ingin menggunakan jasa dari partai itu, tolong diingatkan, jangan lupa untuk memasukkan ke dalam SIKDK, menjaga jangan sampai Bawaslu melihat ada iklan ataupun ada di media, tapi tidak didaftarkan atau tidak dimasukkan ke dalam SIKDK. Itu bisa menjadi sesuatu yang diinginkan, kan? Ya, karena di dalam SIKDK saja itu ada rencana kampanye. Namanya rencana, berarti kan bisa dibuat, bisa tidak. Iya. Nah, rencana ini mereka harus buat, harus isi oleh parpol. Nah, rencana ini pun bisa digunakan oleh kepolisian supaya ini mengantisipasi jangan sampai muncul lagi atau istilah basati palsu. Jadi untuk sementara memang pihak kepolisian ada user dari Kapolri sudah diberikan memang, tapi untuk pers belum ada, dan itu akan kami tanyakan. Kalau misalkan parpol
parpol. Karena yang harus mengisi itu parpol, bukan orang saja. KPU tidak. Orang KPU dapat user cuma viewer. Baik. Itu orang kalau biasanya begitu pakai tolong jasa, orang harus ada kontrak. Kalau melihat dari situasi sekarang yang dibuat itu, dan ada salah satu cara yang berani kontrak media karena terlalu besar, ini kan. Orang usia saat itu menggunakan dasi seperti itu kan. Apakah itu harus juga mendaftar atau enggak? Sementara orang tidak ada kontrak secara dengan tahun sekarang ini. Ya, kalau itu tidak. Kalau ini yang dimasukkan ke dalam SIKADK jika parpol atau caleg tertentu yang menggunakan. Beda toh dengan yang media sendiri yang menayangkan. Nah, dengan kedua, untuk media sosial player, dan di situ kalau seandainya dia di dalam tim kampanye itu kan sudah terbatas berapa lembaran player yang harus orang publikasi ke media sosial. Sementara kalau orang di luar dari tim kampanye ada orang keluarga sesuatu, kalau orang bantu di pos player, apakah itu kena pelanggaran atau gimana? Tidak. Karena itu kan yang hanya dimasukkan ke dalam SIKADK itu ada juga keterbatasan. Contoh, misalnya mereka menggunakan Facebook, hanya boleh 20 user, 20 Facebook. Tidak bisa dimasukkan kembali ke dalam SIKADK karena itu sudah diatur. Karena itu sudah diatur dalam SIKADK sesuai PKPU yang tadi. Iya. Kalau cuma repost mungkin kita rasa tidak. Karena yang akun yang digunakan itu, apakah akunnya itu sudah dimasukkan ke dalam SIKADK atau tidak? Ya, itu adalah sampai. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu hal terakhir yang kita mau sampaikan. Cuma sudah wawancaranya mungkin soal foto. Ya, sebagai info yang paling terakhir juga dari kami, besok kami akan mengaktifkan kembali ngobrol pemilu, ngopi yang diawali dengan sebagai tuan rumah pemerintah Kota Dipo bertempat di Riverside. Mengenai jam kami masih menunggu undangan. Jadi sebagai info awal, besok akan dimulai kembali kegiatan ngobrol pemilu atau ngopi, di mana di situ juga akan kami bicarakan termasuk hal yang tadi, jadwal kampanye dari semua peserta pemilu dan juga hal-hal yang lain. Nanti teman-teman sudah tahu semua. Ini yang dapat kami sampaikan dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kenapa harus dilaksanakan diskusi terkait penetapan jadwal kampanye di kegiatan ngopi pemilu? Karena setiap jalur partai ini kan memasukkan jadwal sesuai dengan beberapa keinginan partai itu. Sementara kalau misalnya rekap di SIKADK ternyata satu hari ada misalnya 7 partai yang memasukkan jadwal pada hari yang sama. Jadi itu yang memang harus terkoordinasikan dengan baik. Karena SIKADK ini kan tidak mengatur tanggal hari Senin ini 28 so ada partai ini yang ada. Jadi mereka hanya menginput saja. Tetapi untuk merekap dan mengatur tahapan jadwalnya hari ini apa, jadwal ini itu ada di orang KPU. Makanya itu yang harus orang koordinasikan. Begitu rekapan sudah selesai, sudah disubmit, orang kan nanti akan melihat ternyata di tanggal misalnya di tanggal 30 sampai tanggal 4 ternyata tidak ada kampanye. Orang mulai ada isi di hari ini, apakah mungkin karena dia ada peringatan apa atau tanggal apa gitu isi. Kenapa ada 10 partai mengisi jadwal kampanye di hari tangan pusing di bawah semua pengawasan dan orang yang kena. Jadi itulah kenapa orang harus buka
ini ngopi pemilu dalam rangka supaya kan ini yang diundang selain teman-teman dari media juga ada dari Polres, pokoknya stakeholder termasuk yang sudah pasti parpol. Nah disitulah orang akan diskusikan kira-kira bagaimana DP teknis pelaksanaan dorang akan mengatur ini jadwal supaya begitu dorang isi di SIKADK soalnya tidak baku tabrak dan di aplikasi. Karena kan masing-masing Hello ini punya ego sendiri, orang masing-masing punya jadwal hari ini, apalagi misalnya hari Sabtu di mana itu paling banyak orang yang kerja. Itu kan yang paling penting tuh hari Sabtu, hari Minggu, atau tanggal merah itu kan. Jadi itulah kenapa orang mengambil keputusan bahwa mau ini harus dan wajib orang laksanakan. Pertama yang akan inisiasinya dari orang, tetapi kemarin juga ada permintaan dari orang untuk Pemkot, orang yang akan melaksanakan duluan. Itu besok untuk tempat dan waktunya orang belum tahu, nanti berkoordinasi dengan bagian umum karena kemarin katanya yang akan memfasilitasi itu adalah bagian umum. Nanti teman-teman tolong infokan di grup terkait dengan waktu dan tempat. Saya kira teman-teman orang yang usah terlalu lupa itu tempatnya jadi ngopi pemilu kan, itu lebih enak. Ada jaksa, ada Polres, ada Bawaslu, ada Pak Dandi, itu lebih enak. Ya. Boleh satu. Bu, cuma mau tanya batas akhir pemasukan SK atau nama-nama tim kampanye daerah untuk calon pasangan calon presiden wakil presiden. Ayuman, ada informasi? Itu belum ada di Torang di Parmas, belum ada informasi itu. Tapi nanti Pak, Torang hari ini ada pembukaan jam 2, rapor provinsi menjelang hari terakhir terus memulai kampanye itu ada 3 hari sampai di Sabtu untuk semua yang ditanyakan baik dari tadi pagi sampai hari ini dan yang sudah kami diskusikan komisioner untuk kami tanyakan di provinsi itu akan kami tanyakan sebentar. Mudah-mudahan karena sesudah ini Pak Yulo yang masih ada satu kegiatan, saya juga masih ada satu kegiatan lagi dan akan kami undang teman-teman media untuk memantau karena mungkin itu finalisasi dari persiapan penyelenggaraan tahapan kampanye nanti. Semuanya itu. Ini memang lagi padat-padatnya karena memang sebelum tanggal 28 terus mesti eksekusi harus ada finalisasi itu. Saya kira teman-teman untuk hari ini tolong posting dulu DP pertanyaan. Mudah-mudahan tolong boleh beberapa besok di mobil pemilu dan atau teman-teman ini free sekali kalau misalnya mau datang ke ruangan kita lebih suka berdiskusi langsung. Untuk hari ini siapa yang datang terakhir? Oji dari siang sampai semua malam baca cerita. Jadi kalau misalnya di Asia juga sering datang, maaf ini aja datang. Ya teman-teman minta tolong kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalau diskusikan rame-rame di ruangan, nggak apa-apa. Kita kan memang karena kita berhubungan masyarakat, teman-teman mesti bersinergi dengan media. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab. Tolong maksimalkan kegiatan untuk pemilu karena dia memang kalau tidak salah 2 minggu 1 kali akan orang laksanakan. Begitu John, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat semua menghadapi pemilu. Terus juga minta didoakan agar supaya sehat. Kalau ada ini nanti tolong tanyakan langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama. So ada. Tambahan, kalau banyak bertanya tim kampanye presiden dan wakil presiden itu berarti pusat, kan Jakarta bukan itu. Tim kampanye daerah, Pin. Kan ada tim kampanye daerah toh? Oh, walaupun tim kampanye daerah, tapi kan itu dari pusat. Amin. Ketua deh kok nanti jawab so. Iya toh? Ya, Sobat Jurnal Telegraf, itulah tadi pelaksanaan media gathering peran pers dalam mengawal pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bersama insan pers di Aula Kantor KPU Kota Bitung, Kompleks Stadion 2 Sudara, Kelurahan Manembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baiklah, sobat jurnal Telegraf, demikian live kami dari aula kantor KPU Kota Bitung. Buat kalian yang sudah menonton dan mensupport live kita di kesempatan siang hari ini, terima kasih kami sampaikan. Sampai jumpa di